Hai guys, perkenalkan nama saya Remita Ledriani Kurnia. Saya dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Addison. Apa itu penyakit Addison? Penyakit Addison adalah kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Kelenjar adrenal berada di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar yang biasa disebut dengan korteks dan lapisan dalam yang biasa disebut dengan medula. Korteks pada kelenjar adrenal berfungsi memproduksi hormon steroid, termasuk kortisol dan aldosteron, yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan garam dan cairan tubuh. Pada penyakit Addison, kelenjar adrenal hanya sedikit memproduksi hormon kortisol serta hormon aldosteron. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengobatan, penyakit Addison dapat membahayakan tubuh. Penyakit yang tergolong jarang terjadi ini dapat diderita pria atau wanita dari berbagai usia, namun lebih banyak ditemui pada wanita usia 30-50 tahun. Penyebab penyakit Addison yang utama adalah kelenjar adrenal tidak bekerja secara efektif. Barisan kelenjar ini terletak tepat di belakang ginjal. Mereka memproduksi hormon untuk menjaga kerja organ-organ dan jaringan dalam tubuh. Ketika kelenjar adrenal terluka, hormon kortisol dan aldosteron tidak akan diproduksi. Penyebab dari luka adrenal dapat berupa: yang pertama, kacaunya sistem imun yang mengira kelenjar adrenal berbahaya bagi tubuh. Karena itu ia menyerang kelenjar tersebut. Yang kedua, penyakit infeksi seperti TBC, AIDS, atau infeksi jamur. Yang ketiga, tumor atau pendarahan pada kelenjar adrenal. Tanda dan gejala penyakit Addison. Seorang yang mengalami penyakit Addison mengalami gejala seperti kelemahan otot, kelelahan, warna kulit menjadi lebih gelap, penurunan berat badan atau penurunan nafsu makan, penurunan denyut jantung atau tekanan darah, kadar gula darah yang rendah, pingsan, luka di mulut, mual, muntah, dan lekas marah seperti depresi. Gejala penyakit Addison. Gejala penyakit Addison pada awalnya sulit dideteksi karena mirip dengan gejala gangguan kesehatan lainnya. Gejala awal tersebut dapat berupa kelelahan dan kurang bersemangat, rasa kantuk, otot menjadi lemah, suasana hati tidak baik atau gampang marah, selera makan hilang atau menurun sehingga terjadi penurunan berat badan, sering buang air kecil, rasa haus bertambah, keinginan mengkonsumsi makanan asing. Gejala penyakit Addison dapat berkembang secara perlahan dalam waktu beberapa bulan. Gejala tersebut antara lain seperti warna kulit menjadi lebih hitam atau hiperpigmentasi, kadar gula darah menurun seperti hipoglikemia, mual, muntah atau diare, nyeri pada perut, tekanan darah rendah, rambut rontok, depresi, disfungsi seksual pada wanita, siklus menstruasi kacau atau tidak mendapat haid, serta keterlambatan pubertas pada remaja perempuan. Gejala lebih buruk dapat muncul jika penyakit Addison tidak diatasi dengan baik, sehingga memicu terjadinya krisis Addison atau gagal adrenal akut. Gejala krisis Addison meliputi ruam kulit, rasa nyeri pada punggung, perut atau kaki, muntah dan diare parah yang memicu dehidrasi. Kadar kalium darah tinggi atau yang biasa disebut dengan hiperkalemia, dengan kadar natrium darah rendah atau yang biasa disebut dengan hiponatremia. Tekanan darah yang sangat rendah, berkeringat, detak jantung menjadi lebih cepat, kulit menjadi pucat, dingin dan basah, kelemahan otot, napas menjadi cepat dan pendek, penurunan kesadaran. Komplikasi penyakit Addison. Jika dibiarkan saja, penyakit Addison dapat menyebabkan sakit perut hebat, lemas luar biasa, tekanan darah rendah, gagal ginjal,
syok akibat dehidrasi. Cara mencegah penyakit Edison. Penyakit Edison tidak dapat dicegah, namun ada beberapa langkah untuk mencegah krisis Edison, seperti bicarakan dengan dokter jika selalu merasa lelah, lemah, atau kehilangan berat badan. Yang kedua, jika telah didiagnosis dengan penyakit Edison, tanyakan dokter tentang apa yang harus dilakukan ketika sakit. Jika penyakit Edison tidak ditangani dengan baik, dapat menjadi krisis Edison. Krisis Edison adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa. Segera cari bantuan medis darurat jika Anda mengalami gejala seperti perubahan status mental, seperti kebingungan, ketakutan, atau kegelisahan. Yang kedua, kehilangan kesadaran. Yang ketiga, seperti demam yang sangat tinggi. Yang keempat, rasa sakit mendadak di punggung bawah dan perut atau kaki. Cara mengobati penyakit Edison. Penanganan penyakit Edison dapat dilakukan dengan memberikan terapi pengganti hormon steroid yang seharusnya diproduksi kelenjar adrenal. Terapi yang dapat direkomendasikan adalah prednison atau metilprednisolon untuk menggantikan hormon kortisol, serta fludrocortisone asetat sebagai pengganti aldosteron. Penderita penyakit Edison juga disarankan banyak mengkonsumsi garam, terutama setelah melakukan olahraga berat atau saat diare. Penting untuk mengikuti saran pengobatan dari dokter, karena jika tidak diobati, penyakit Edison dapat menyebabkan krisis Edison. Krisis Edison menyebabkan tekanan darah rendah, kalium dalam darah tinggi, dan kadar gula darah rendah. Obat-obatan tersebut berupa obat kombinasi glukokortikoid dapat diambil untuk menghentikan peradangan dan meningkatkan kesehatan. Obat-obatan ini tidak dapat dilewatkan satu hari pun dan harus dikonsumsi seumur hidup. Obat pengganti hormon dapat diresepkan dokter untuk menggantikan hormon yang tidak diproduksi oleh kelenjar. Penderita penyakit ini juga bisa melakukan perawatan di rumah, seperti selalu siapkan obat-obatan dari dokter di rumah, dan jika diperlukan, mintalah dokter untuk menuliskan resep kortikosteroid suntik untuk keadaan darurat. Penderita penyakit ini juga harus melakukan terapi alternatif. Sangat penting untuk menjaga tingkat stres. Stres sangat mempengaruhi cara respon obat-obatan yang dikonsumsi. Bicaralah dengan dokter tentang cara-cara alternatif untuk menghilangkan stres. Penyakit Edison ini disebut juga dengan hipoadrenalisme. Dalam terminologi medis, hipoadrenalisme yang termasuk di dalam root ialah adrenal, yang termasuk di dalam sufik ialah isme atau kelainan, yang termasuk di dalam prefik ialah hipo atau kekurangan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar atau penonton di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and share video ini ya teman-teman.